Oke, kita bicara tentang prosedur yang punya parameter modenya in, out, dan in out. Pertama kita bicara tentang prosedur dengan mode in. Untuk pembuatan prosedur sendiri, sama kayak objek yang lain menggunakan perintah create, tapi bisa ditambahkan ada or, replace, prosedur. Nama prosedurnya apa? Misalkan proc 1. Ini kalau bentar, kita prosedur tanpa dulu, tanpa parameter. Ini prosedur tanpa parameter. Create oleh prosedur proc 1 langsung s. Boleh s, boleh is, sama aja. S. Misalkan kita punya sebuah variabel hasil tipe datanya number, begin, end, sama kayak blok PLSQL. Hasil adalah hasil penjumlahan dari dua buah nilai. Misalkan nilai itu kita anggap sebagai variabel P1 number dan P2 number. Hasil merupakan penjumlahan P1 dan P2. Tampilkan. Hasil. Kalau seperti ini ada hasilnya nggak? Tidak ada. Kenapa? P1-nya berapa, P1, P2-nya berapa. Misalkan pengisiannya boleh di sini. P1 diisi dengan 10. P2 diisi dengan 5. Ini untuk pembuatan prosedur tanpa parameter. Oke, kita coba dulu. Kita untuk berbicara, kalau kita berhubungan sama PLSQL, jangan lupa mencantumkan set server output. Kita paste yang tadi. Oke. Untuk eksekusinya bisa menggunakan execute atau exec, nama prosedurnya langsung. Misalkan proc 1. Ini opsional pakai titik koma, kalau tidak nggak masalah. Execute proc 1. Copy, paste. Keluarlah angka 15. 15 dari mana? 10 tambah 5. Oke, ini yang tanpa parameter. Untuk eksekusi yang kedua, bisa menggunakan PLSQL yang lain. Bikin and di sini kita sebutkan proc 1. Copy, paste. Hasilnya sama, 15. Nah, tapi ada kelebihannya. Untuk pemanggilan dengan PLSQL yang lain, kita bisa di dalam prosedurnya kita tidak menggunakan DBMS output put line. Jadi kita bisa hilangkan DBMS output put line. Kita eksekusi ulang. DBMS output put line-nya disimpan di sini. DBMS output put line proc 1. Copy. Push. DBMS output put line proc 1. Oh, sorry, nggak bisa.
Tidak bisa ternyata. Yang bisa seperti itu adalah function. Sorry, nggak bisa itu. Jadi yang bisa dilakukan DBMS output line disebutkan namanya itu function, bukan prosedur. Oke, diralat. Kita belum bicara function, kita prosedur. Diralat. Berarti kalau mau menampilkan, tampilkan di sini tetap di dalam prosedurnya. Oke. Saya kasih ulang. Sip. Copy. Paste. Oke. Jadi pemanggilannya DBMS output line disimpan dalam prosedurnya. Kecuali kita udah bicara sama function, kita bisa di luar. Nah, selanjutnya, kalau ada parameternya, misalkan kita punya P1 number, di mana P1 ini saya pindahkan dari sini, dan P2 number, P2 itu saya pindahkan dari sini, di mana P1 plus P2. Kalau seandainya di sini masih ada P1 P2, ini tidak bisa, karena yang bisa menyimpan adalah tipenya yang out. Karena dia tipenya in, jadi kalau tidak ada apa-apa di sini, defaultnya adalah in ya. Kalau tidak disebutkan dia modenya in, out atau in out, maka dia defaultnya adalah in. Kalau disebutkan seperti ini berarti dia in. Kalau seperti ini, kita paksakan mengisikan P1 dengan suatu nilai, yang terjadi adalah seperti ini. Error. P1 cannot be used as an assignment target. Nah, assignment target ini yang bisa dilakukan pada parameter tipe datanya out atau in out. Kalau in nggak bisa. Maka karena kita tidak akan melakukan assignment terhadap P1 maupun P2 yang tipenya in, kita hapus saja. Nah, sekarang kita bicara prosedur dengan parameter in. Berarti ini kalau tidak apa-apa, tipenya adalah in. Kita tuliskan aja in ya. In, ini adalah in. Hasil penjumlahan P1 dan P2. P1 in, P2 in. Kita coba eksekusi. Copy. Oke. Nah, tadi kan kita udah pernah create prosedur proc1. Karena kita menggunakan keyword create or replace, maka yang lama otomatis ditimpa, yang lama hilang. Ada error. Eksekusi. Untuk eksekusinya boleh kita gunakan nilai yang tadi 7,5. Kenapa 7,5? Karena di prosedurnya adalah P1 dan P2. 7 untuk mengisi P1, 5 untuk mengisi P2. Dua-duanya in, maka kita bisa menggunakan dua perintah eksekusi, execute dan PLSQL yang lain. Copy, paste. Keluar 12. 7 tambah 5, 12. Untuk yang PLSQL sama 7,5. Copy, paste. Hasilnya tetap 12. Nah, sekarang kalau kita berikutnya, kalau kita berbicara tentang parameter dengan mode out, misalkan kita punya satu lagi di sini parameter P3, tipenya out, modenya out, tipe datanya adalah number. P3 mode out, tipe data number. Karena dia out, ini bisa digunakan sebagai target assignment. Yang tadi tidak boleh. Ini itu tidak boleh, tapi kalau out itu boleh. P3 bisa jadikan sebagai target assignment karena dia out. Dan di sini bisa saya hapus karena ada out, kita bisa outputkan nanti di pemanggilnya. Dan di sini untuk yang tipenya out, kita tidak bisa melakukan execute lagi. Tidak berlaku lagi. Yang bisa dilakukan adalah
menggunakan PLSQL yang lain. Karena dia ada 1, 2, 3 parameter, berarti kita proc 1 ini tidak bisa 2 lagi. Harus ada 1, 2, ada yang nilai ketiga. Karena dia out, maka nilai ketiga itu harus berupa variabel. Misalkan namanya variabel 1. Karena dia variabel, kita perlu melakukan deklarasi. Part 1 number. Dan untuk menampilkannya kita bisa melakukan DBMS output di sini. Pemanggilnya. Part 1. Oke, kita coba eksekusi. Copy. Paste. Kita panggil. Copy. 12. File 1 ini kita outputkan. File 1 ini adalah P3 mode out. Itu untuk yang mode out. Sekarang mode in out. Kalau in out, misalkan kita buang ini. Parameter ketiga kita buang, gantinya P2 kita jadikan sebagai in out. Di mana P2 karena dia out kita bisa jadikan sebagai target assignment, penampung nilai. P2, P1 tambah nilainya sendiri. Karena dia in out dan ada cuman 2, P1, P2, maka pemanggilannya bukan 1, 2, 3 lagi. Tapi manggilnya adalah 2. 1, 2. Ini sudah kita deklarasikan. Misalkan saya hilangkan dulu deh. Pemanggilannya, kalau dia in kan, in, nilai, nilai. Tapi kan di sini in out, ini nggak boleh langsung nilai. Harus variabel. Kita lebih condong kepada yang out-nya. Karena dia out, maka gunakan variabel. Karena dia variabel, maka harus di declare. Tipe datanya number. Karena dia in out, walaupun dia variabel, kita harus mengisikan sebuah nilai. Misalkan var 1 ini kita isikan dengan nilai dengan nilai 5. Maka di sini nilai ini akan bernilai 5. 5 itu adalah sebagai in-nya. Jadi nanti P1 7, 7 yang ini P1, P2 5, 5 sebagai in. Diproses, setelah diproses, disimpan lagi ke dalam P2, P2 sekarang berfungsi sebagai out. Maka ketika kita tampilkan var 1-nya lagi, dia nilai yang ditampilkan bukan 5 lagi, tapi yang sudah diproses dengan prosedur 7 tambah 5, disimpan di sini, P2 dikeluarkan, hasilnya adalah 12. Mari kita coba. Jadi di sini walaupun kita tampilkan output line-nya var 1, tapi var 1 yang tampil bukan 5 lagi, melainkan 7 tambah 5, jadi 12. Karena dia P2-nya atau nilai keduanya ini adalah tipenya in out. Jadi itulah 3 mode, in out, dan prosedur tanpa parameter. Untuk prosedur tanpa parameter bisa dipanggil menggunakan execute dan PLSQL. Untuk yang in bisa execute dan PLSQL. Kalau yang out tidak bisa execute, hanya bisa dengan PLSQL.
in out dia hanya dengan PLSQL. Oke, nomor 2. Modifikasi stop prosedur yang sudah dibuat pada nomor 1. Yang nomor 1 tuh yang tadi, yang ini. Yang proc tampil kelas. Sehingga dapat melakukan input data. Jadi sebenarnya ini dirombak ya. Dirombak ya dirombak sih. Dirombak untuk menghasilkan input data. Jadi bukan modifikasi, sebenarnya ini buat prosedur baru. Buat prosedur baru untuk melakukan insert. Nama prosedurnya apa ini? Proc insert. Ya, namanya jangan dirubah-rubah. Kalau ada soal seperti ini, proc insert, jangan jadikan prosedur insert atau proc input. Itu berbeda. Parameternya ada berapa? Parameternya ada nggak? Ada berapa parameternya? 3. Ada 3 parameter jenisnya? Modenya? Oke, itu tipe datanya. Modenya apa ini? In. Ada outnya nggak? Ada in outnya nggak? Nggak ada. In semua. In semua ya. Jadi kalau misalkan ada 3 dan di sini ada 3 kolom, maka gunakan in semua. Jadi kalau ada 3 dimasukkan ke dalam atributnya 3 buah dalam satu tabel, maka lakukan penggunaan mode in. Oke. Nah, di sini kan berarti kita perlu DML insert untuk input data insert. Nah, sebelum melakukan itu kita harus tahu query insertnya seperti apa. Pertama kita siapkan dulu. Pemanggilannya adalah execute proc insert. Execute proc insert 6 piece 11.1 37. Berarti kalau query dasarnya gimana? Query biasanya insert into kelas. Oke, nama tabel saya kelas 2. Atributnya sebutkan. Kode kelas, nama kelas, dan kapasitas. Values. Oke, nama parameternya. Kalau secara query normal adalah valuesnya tinggal ini kan dibawa. Selesai kan? Tapi kalau kita mau mengeksekusi ulang, jadi insertkan lagi, ketik lagi insert into bla 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 bla. Nah, kita inginnya untuk insert cuma memanggil execute proc insert isinya. Itu prosedur. Jadi setelah tahu query-nya, kita lakukan apa di sini? Create or replace prosedur. Nama procnya, nama prosedurnya apa? Proc insert. Besar kecil ngaruh nggak? Ngaruh nggak? Kalau seperti ini, besar kecil nggak ngaruh. Kecuali kalau kita kasih tanda ini. Ini ngaruh. Kalau tidak dikasih tanda, dia mau besar kecil, nggak masalah. Oke. Nah, prosedurnya proc insert ada parameternya 3. Misalkan P1, P2, P3. P1 tipe datanya number, in out, in number. P2 in out, in pacar. Perlu disebutkan panjangnya? Tidak perlu parameter. In number.
S. Nah, ini untuk persiapan headernya selesai. Bikin N. Selanjutnya ngapain? Masukin yang mana? Insert. Ini. Di mana? Setelah S, setelah begin. Setelah begin. Selesai? Apa yang diganti parameter? Values. Oke, P1 untuk ngisi apa? Value class. Misalkan jadi jangan P1 deh. P kode. P2 untuk apa? P nama. P3 kapasitas. Berarti di sini yang kita ganti P kode ini menggantikan apa? Menggantikan nilainya. Nilai yang mana? 6. Jadi values 6 ini kita ganti jadi P kode. Terus nilai ini akan input ke dalam nama kelas. Berarti ini kita ganti parameter P nama. 37 ini akan kita isikan ke dalam kapasitas. Berarti kita insert sebagai backup. Jadi nilai-nilai tadi kita modifikasi, kita ganti menjadi menggunakan nama-nama ini. Nama-nama parameter. Selesai? Selesai sebenarnya, tapi disarankan gunakan commit. Nomor 2, selesai. Kita coba. Bersihkan dulu ya. Oke, 5 record. Eksekusi. Kelas 2 sudah berubah belum? Dengan melakukan create prosedur, kelas 2 ini sudah bertambah belum? Belum. Masih 5. Untuk bisa menambahnya, execute. Execute tadi soalnya. Execute ini. Copy. Paste. Oke, kita lihat sekarang. Select bintang from kelas 2. Sudah bertambah. Eksekusi ulang. Nah, bisa nggak nih eksekusi ulang? Kenapa? Ada primary key constraint di kode kelas, di mana kita nginsert angka 6 ini dan sudah ada nilai angka 6 di sini. Coba kita insert sehabisnya, selanjutnya. Angka berapa lagi? 7, 1102, 38. Jadi kalau kita execute tinggal ganti ini 1102 ini ganti 38. Oke, kita lihat tambah 9, 10 sama seterusnya. Jadi ada dua tabel yang berrelasi, tabel kelas sama mahasiswa, di mana mereka punya relasi one to many. Kelas sama mahasiswa one to many, yang kelas one, yang mahasiswa yang many. Di mana ada variansi di yang mahasiswa yang many. Jadi yang banyak punya variansi dari yang satu varietasnya. Jadi di sini ada 5 record di kelas, ada 5 record di mahasiswa, dan di dalam mahasiswa ada terisi 3 kelas. Pertanyaan yang pertama, buat prosedur ketika dieksekusi tampil seluruh informasi kode kelas, nama kelas, kapasitas, lalu tampilkan jumlah kelas dari masing-masing program studi. Ini yang nomor 1, ditampilkan kode kelas. Jadi yang harus tampil adalah kode kelas, nama kelas, kapasitas. Dan nanti di bawahnya akan muncul jumlah kelas dari masing-masing program studi. Jumlah kelas masing-masing program studi, MI-nya berapa,
TK-nya berapa, KA-nya berapa. Kalau di sini lihat MI-nya berapa? 3. Tahu MI dari mana? Kalau yang kodenya PIS, ini akan dirubah menjadi MI. Kalau yang PCA dirubah jadi TK, kalau yang PCA jadi KA. Ya, berarti MI-nya 3, TK1, KA1. MI 3, TK1, KA1. Untuk buat prosedurnya, tentu saja kita buat dengan kata-kata create or replace prosedur. Nama prosedurnya apa? Ditentukan nggak? Ya, ada ya. Misalkan kasih nama prosedurnya pro tampil atau pro class. Tampil lah. Pro tampil class as begin end. Perlu parameter tidak? Kalau di sini ada permintaan dibuat parameter tidak? Tidak ada. Jadi di sini langsung saja. Ketika dieksekusi tampil informasi seluruh informasi kode kelas, nama kelas, kapasitas. Jadi pemanggilannya dengan nama prosedurnya adalah pro tampil kelas bisa dua cara. Yang satu pakai execute, yang satu pakai PLSK lain. Kalau pakai execute, tinggal disebut aja execute pro tampil kelas. Kalau pakai begin end, langsung sebutkan pro tampil kelas dengan titik koma. Kalau dalam PLSQL harus pakai titik koma. Kalau pada dalam execute tidak wajib pakai titik koma. Ya, ini cara pemanggilannya. Nah, sekarang jadi permasalahannya, gimana cara untuk menampilkan semua kode kelas, nama kelas, kapasitas, dan yang tadi jumlah kelas per prodi. Berarti sebenarnya kita punya dua query ya, dua kursor. Jadi kalau query kita dalam PLSQL kita anggap sebagai kursor saja. Jadi kalau misalkan ada dua permintaan, tampilkan yang kode kelas sama kelas kapasitas, ini jadi kita jadikan satu kursor, satu query maksudnya. Jadi kalau query kan bisa disimpan dalam sebuah kursor. Lalu yang bawah ini, jumlahnya ini, boleh kita buat jadi satu query lagi, kita simpan dalam satu kursor lagi. Jadi untuk simpanan seperti itu. Kalau ada dua permintaan output tampilannya, buat dua buah query yang berbeda. Gak apa-apa, tidak harus satu. Jadi untuk menyelesaikan tidak harus satu query. Tapi kalau seandainya mau buat satu query dan benar, boleh. Tapi agar lebih mudah, kalau ada dua permintaan dalam satu PLSQL, buat dua query. Untuk query yang pertama, kursornya prosedur pakai declare nggak? Pakai? Nggak. Berarti kita langsung buat sebuah kursor. Misalkan C, kita sebut ini adalah C class. C class is apa? Isi kursornya? Select. Atributnya apa kelas? KD class, nama kelas, kapasitas. KD class, nama kelas, kapasitas, from tabelnya kelas. Tapi sebentar, saya lihat tuh tabel saya apa. Kelas 2 ya. Saya punyanya kelas dan kelas 2, tapi yang digunakan kelas 2. Oke. Sebentar, nggak lupa set server output. Oke, saya gunakan kelas 2, di mana kelas 2 ada kelas nama kelas kapasitas. Oke, is PCE PCA. Oke, yang ini ya, tabel yang ini kelas 2. Berarti saya gunakan di sini from kelas 2. Cukup untuk kursor cek kelas? Ada tambahan lagi? Tidak ada, karena menampilkan semuanya. Oke, kursor yang kedua.
Mau pakai kursor? Kursor C apa ini? C jumlah misalkan. Is query-nya seperti apa? Oke, query-nya select count, misalkan count kode kelas boleh, count bintang boleh. Apa ini? Untuk dapetin MI 3 substring. Oke, seandainya kita buat query-nya agak kita keluarkan dulu query-nya. Untuk masukkan query yang ini, select. Untuk dapat MI dulu ya. Sub S sebentar. Kalau select count bintang, S jumlah, from tabelnya mahasiswa 2 ya kemarin. Mahasiswa 2. Apa yang kita dapat di sini? Kalau kita lakukan itu jumlahnya 0. Apakah nggak ada mahasiswanya? Nggak ada datanya. Saya belum masukin mahasiswanya. Mahasiswa apa kelas ini query-nya? Kelas. Ayo, kalau saya ngelamun ingatkan. Kelas 2 ya. Berarti di sini select bintang from kelas 2. Kalau tadi select count bintang from kelas 2. 5 artinya apa? Semua ini dihitung. Tapi kalau kita misalkan melakukan group by sub str nama kelas, 1, 3. Ini apa yang dimaksud seperti ini? Group by substring nama kelas 13. Kalau substring nama kelas 13 didapat apa? Ini kan? Bis PCE PCA. Lihat hasilnya. 1, 1, 3. Satu ini apa? PCA apa PCA? Belum tahu ya. Berarti kalau gitu substringnya saya bawa ke depan. Oke, sebentar. Biar lebih enak saya bawa ke sini. From kelas 2 group by substring nama kelas 3. Ya, hasilnya seperti ini tadi 113. Sekarang substring ini saya bawa lagi ke sini. Hasilnya sekarang menjadi lihat PCE PCA PIS. Sudah memenuhi permintaan belum? PCE 1, PCA 1, PIS 3. Sudah sesuai belum? Sudah? Belum. Kenapa? Permintaannya kan MI-nya berapa, Prodi MI berapa, Prodi TK berapa, Prodi K berapa. Bukan, ini kan PCE ini bukan Prodi. Ini hanya kodean saja. Jadi untuk merubahnya kita gunakan boleh kita gunakan seperti ini. Kemarin kita sudah kenalan sama decode. Kita kasih decode. Kalau dia PIS, sebentar. Oke, nggak usah lah. Kita nggak usah pakai ini. Decode-nya kita tidak gunakan, kita gunakan nanti di dalam PLSQL-nya saja. Ya, nanti kita konversi PIS itu jadi apa, PC jadi apa, PC jadi apa itu di dalam blok PLSQL. Idenya dapat? Jadi kan kalau seperti ini kan hasilnya seperti ini. Nah,
Nah, hasil seperti ini kan, kita udah dapat ini, tapi tampilannya jangan ini. Kita akan rubah PCE itu jadi TK, PCA itu jadi KA, PIS itu jadi MI. Bisa kita lakukan if di dalam blok operasi L. If dia PIS, rubah jadi MI. If dia PCE, rubah jadi TK. If dia PCA, rubah jadi KA. Ya kan logikanya gitu kan? Jika dia PIS, MI. Jika dia PCE, TK. Jika dia PCA, KA. Untuk logikanya, kita nanti lakukan di dalam begin N ini. Biar nggak kosong banget begin N ini. Oke, query yang kedua dapat. Kita ambil, kita kasih alias ya. Kalau untuk penggunaan di dalam PLSQL, setiap kali ada fungsi, kita kasih alias. Nanti yang kita ambil adalah nama aliasnya. Aliasnya misalkan kita kasih di sini kode. Query-nya kita bawa untuk cursor yang kedua. Oke. Selanjutnya, kita buat loop for A in C class loop and loop. Ini untuk yang C class. Yang bawahnya for B in C jumlah loop and loop. Ini untuk yang bawahnya. Lalu apa yang mau kita tampilkan? Kita tampilkan yang atas dulu ya. Yang ini. Perlu if nggak di atas? Yang kode kelas, nama kelas, kapasitas, perlu if nggak? Nggak usah, karena kan dimintanya tampilkan informasi seluruh informasi kode kelas, nama kelas, dan kapasitas. Berarti semua ini ditampilkan ulang. Untuk menampilkan ulangnya kita buat satu kursor, lalu kita tampilkan dengan for. Langsung aja di sini ya. DBMS output titik put line A titik apa? Ada kelas concat, kasih spasi dikit, concat lagi A titik nama kelas, cat spasi sama A titik kapasitas. Ini yang atas. Untuk yang bawah bisa langsung nggak kita langsung seperti ini. DBMS output titik put line B titik apa? Kode concat, kasih spasi dikit, sama B titik apa? CML. Oke, kita lihat hasilnya. Kita copy, kita eksekusi di SQL. Ada error nggak? Ada. Coba kita tampilkan. Eksekusinya tadi caranya bisa pakai dua. Bisa pakai ini, bisa pakai ini. Eksekusi pakai yang pertama. Copy. Yang atas muncul, yang bawah muncul. Untuk merapikannya silakan nanti pakai RPAD atau pakai spasi. Silakan. Tapi permintaannya soal sudah sesuai untuk nomor 1. Oke. Pemanggilan pakai execute. Kalau pemanggilan pakai ini, kita coba. Copy, paste, sama hasilnya. Kenapa paste di bawah? Karena bukan. Karena ascending berdasarkan bukan. Lihat di sini query-nya. Yang pertama kayak disebut apa? Kode ini kan substring nama kelas 13. Jadi kalau kita tidak tentukan dia sorting berdasarkan atribut apa, defaultnya dia akan mengambil sorting berdasarkan atribut pertama yang disebut. Coba kita lihat aja. P sama kan? C sama I duluan apa disebut? C. E sama A? Kok E? Harusnya A ya? Nah, berarti ada yang salah nih.
Berarti teorinya kurang tepat kalau dia sama-sama 1. Oke, jadi kalau teorinya seperti itu ya. Kalau kita tentukan sorting berdasarkan apa, yang pertama kali disebut itulah yang bisa dijadikan acuan sorting. Atau kita coba balik. Jadi misalkan kita balik untuk kursor yang ini, yang disebut adalah count jumlahnya duluan. Count jumlah duluan. Balik. Oke, kita eksekusi ulang. Jadi yang count duluan sekarang, yang itu yang kedua. Execute, copy, paste. Nggak berubah? Sama A ya. Kalau kita ordernya berdasarkan order by 1 descending, artinya apa? Ada nggak order by 1? Kita coba aja. Error nggak? Ada nama atribut 1 nggak di sini? Ya deh. Lagian kalau penamaan atribut nggak boleh angka kan? Nggak error? Kalau kita eksekusi, lihat terbalik sekarang. 3 di atas. Kalau disebutkan seperti ini, order by 1 artinya order by atribut pertama. Jadi kita bisa melakukan order by itu dengan menyebutkan urutan dari atributnya. Order by 1, order by 2, order by 3, dan seterusnya. Kalau order by 1 artinya order by atribut pertama yang disebut. Order by 2, order by atribut kedua yang disebut. Jadi tidak harus selalu order by itu namanya. Tapi order by bisa dilakukan dengan menyebutkan urutannya. Function dalam PLSQL hampir sama kayak prosedur. Cuman dia ada kata-kata return. Semua tipe data bisa digunakan sama, modenya sama, bisa in, out. Semua begin end, dalam begin end sama isinya. Cuman ada perbedaannya, tambahannya return saja. Untuk sintaknya create or refresh function. Kalau prosedur ini function. Nama functionnya misalkan f hitung. Parameternya boleh. Dan biasanya emang function itu minimal 1 parameter. Misalkan parameternya ada p1 in number dan p2 in number. Biasanya function itu mode yang digunakan hanya in. Jarang dia menggunakan out. Jadi kalaupun tidak disebutkan in, seperti ini aja, boleh. Artinya dia adalah in. Jadi P1 number, P2 number. Nah, ada tambahan di sini sebelum S. Kalau prosedur kan langsung S. Kalau dalam function ada return. Hasilnya apa nanti? Kalau bilangan atau angka, kita gunakan returnnya number. Kalau karakter, kita gunakan varchar. Kalau yang returnnya adalah tanggal, date. Kalau returnnya true false, boolean. Jadi inilah nanti hasilnya berupa apa? Karena kita akan menghasilkan angka, berarti returnnya number. Begin end. Nah, bloknya begin end hampir sama. Cuman sebelum end, kalau function ada return. Return suatu variabel. Misalkan variabelnya adalah hasil. Karena dia variabel, maka kita deklarasikan hasil tipe datanya number. Kenapa number? Karena yang di return adalah number. Dan hasil ini adalah yang direturnkan. Makanya hasil ini tipe datanya number. Jadi udah sama. Oke, hasil number. Dan hasil ini apa yang mau kita lakukan? Misalkan hasil adalah penjumlahan P1 dan P2. P1, P2.
Ini adalah functionnya. Coba. Oke, function created. Ada sintak untuk melihat nama-nama function yang sudah kita buat adalah select object name from user objects where object type sama dengan function, huruf besar ya. Kalau prosedur, prosedur. Kalau table, table. Kalau view, view. Nah, di sini cuma satu kebetulan. F hitung. F hitung itu yang kita buat tadi. Dan untuk melihat isinya, gunakan perintah select text from user source where type. Kalau kita mau melihat function, function and name apa tadi? F itu huruf besar. Nah, ini adalah isi dari F hitung tersebut. Oke, itu untuk melihatnya. Nah, sekarang untuk mengeksekusi sebuah function, kita lakukan dengan dua cara. Pertama, dengan melakukan select nama fungsinya apa. Misalkan F hitung 1 dan 2 from dual. Dual ini tabel dummy. Maka akan dihasilkan 3. Pertama, cara pemanggilan. Pemanggilan yang kedua dengan PLSQL, declare, begin, end. Misalkan kita punya dua variabel, A, number, isinya adalah 1, B, number, isinya adalah 2, C, number. Dimana C ini adalah penjumlahan A dan B. Tapi kan kita sudah function, kan namanya A tambah B, itulah C, tampilkan C. Hasilnya adalah 3 kan, A nya 1, B nya 2, maka C nya 3. Karena kita sudah punya function, maka ini kita manfaatkan F hitung dalam kurung A, B. Kenapa A, B? Karena di sini F hitung A, B. Dan kita functionnya F hitung A, B, di mana A-nya di sini, B-nya di sini, jumlahkan, hasilnya adalah C. Hasilnya direturnkan. Jadi hasilnya adalah F hitung tersebut. Jadi hasil dari functionnya disimpan dalam C, C-nya ditampilkan. Kita lihat. Copy, paste. Yang muncul karena set server output on. Turunkan dikit. Oke. 3. Oke, itu untuk function yang melakukan penjumlahan. Jadi function sendiri itu peruntukannya untuk simpelnya ya, peruntukannya digunakan untuk menggantikan rumus. Itu peruntukan untuk function. Jadi rumus-rumus buatlah sebuah function. Rumus yang panjang yang jelimet dibuatlah jadi function. Dimana nanti tinggal meminta parameter inputnya berapa, keluarlah hasilnya setelah kita menggunakan function itu. Oke, kita lanjutkan. Jadi tujuan kita membuat function yang dapat menghitung gaji kotor, pajaknya berapa, gaji bersih berapa, untuk masing-masing karyawan. Karyawannya kita gunakan tabel employees di skema HR. Untuk query dasarnya, kita bisa melakukan query ini
select employee ID, first name, salary from employees, where name 5. Nah, kita batasi 5 record. Jadi kita dapatkan 5 orang, 0 sampai 4 ID-nya, dengan salarinya masing-masing seperti ini. Selanjutnya, kalau kita mau nyari gaji kotor atau gross dalam setahun, kita tinggal mengalihkan saja salary kali 12. Dapatlah gross 1 tahun. Hasilnya ini. Nah, kita punya ketentuan pajak itu tergantung dari total penghasilan dalam 1 tahun. Kalau dia lebih dari 100.000, 45% pajaknya. Kalau antara 80 dan 9999, 35%. Kurang dari 8.000, di atas 60.000, 25%. Antara 40.000, kurang dari 60.000, 15%. Dan kurang dari 40.000, 5%. Kalau melihat dari gross 1 tahunnya, semuanya termasuk ke dalam yang 45%. Atau kita kasih nomor 1. Kenapa? Karena di atas 100.000. Ya. Kecuali yang Bruce, dia 72.000, maka termasuk ke dalam yang nomor 3, 25%. Nah, gimana untuk buat functionnya? Functionnya fungsi hitung pajak. Sebenarnya untuk yang salary kali 12 ini bisa kita buat function juga untuk ngitung grossnya. Sebelum ini kita buat aja fungsinya. Fungsi hitung gross 1 tahun. Penghasilan kotor 1 tahun. Pembuatan function sama kayak objek lain, gunakan create, replace function. Nama functionnya apa? Fgross saja ya. Ada parameternya? Ada parameternya. Karena kita akan menghitung gross 1 tahun dari salary, maka kita gunakan parameter untuk menyimpan salary. Kita kasih nama di sini apa? Nama parameternya P-Sal. Tipenya in, out, in. Tipe datanya number. Apa yang di return tipe datanya? Number. S bikin ada variabel? Variabelnya ada? Ada. Kasih nama apa? Hasil misalkan. Tipe datanya number. Kenapa number? Karena returnnya tipe data number, maka hasil ini akan menampung perhitungan. Kita kasih number juga. Oke, gimana cara ngitungnya? Untuk menghasilkan gross 1 tahun, sebenarnya kita udah buat tadi perhitungan manualnya salary kali 12. Berarti kita di sini tinggal melakukan perkalian. Hasil diisi dengan salary itu dimasukkan ke dalam parameter P-Sal, berarti P-Salnya yang kita kalikan dengan 12. Maka kita return hasil. Oke, function Fgross selesai. Kita coba eksekusi. Copy, paste. Function created. Untuk mengecek function sudah ada atau belum, gimana caranya? Untuk melihat objek function, select object name from user apa? Objects, where object type function huruf besar. Gross ada. Untuk melihat isinya, select text from user, source, where boleh type function, and nama functionnya apa? Fgross huruf besar juga. Ini sih dari function yang kita buat. Oke, nggak ada error ya. Kalau ada error tadi ada tindakan function created. Nah, function kita sudah buat, kita tempelnya di mana? Query utamanya kan ini. Setelah dihasilkan function,
Nah, kita bisa menggantikan ini dengan F gross. Yang diinputkan, parameter inputnya adalah salary. Kita kasih alias. Coba. Hasilnya sama. Oke, sama persis ya dengan yang tadi manual. Nah, untuk yang gross sudah dapat. Kita hitung sekarang yang pajak. Pajaknya ke sini aja. Hitung pajak. Sama create or replace function. Nama functionnya apa? Pajak. Parameternya ada nggak? Special number. Ada lagi? Cukup? Cukup. Terus return number s begin n. Ada variabelnya. Setelah s variabelnya apa? Pajak. Tipe datanya number. Nomor ini harus sama dengan yang ini. Selanjutnya isinya adalah, nah, ini agak panjang. Tergantung dari ini yang atas. If special kali 12. Oke, kita lihat ya. PSA kali 12 sama dengan yang ini. Sama. Artinya PSA kali 12 ini bisa kita ganti apa? Perhitungan PSA kali 12 ini sudah dilakukan di dalam function f gross. Berarti kita bisa melakukan if f gross-nya dari PSA apa? Yang ini tadi. Ini lebih besar sama dengan apa lebih besar? Sama dengan. Ya kan? Kalau enggak ini enggak ada yang dapat nih. 100.000. If f gross dari PSA lebih besar sama dengan 100.000 dan apa? Pajak. Nah, variabel ini akan kita isikan dengan 0,45. 0,45 itu 45%. 45% dari apa? Dari gajinya kan? Gaji itu adalah kita inputkan sebagai PESAL. Berarti 0,45 dari PESAL. Nanti ini keluar nilainya langsung, tidak hanya persentasenya, tapi keluar hasil perhitungannya. Jadi 0,45 dikali PESAL. Else if F gross dari PSL, jadi gross dari salarinya. Between, boleh pakai between nggak? Between boleh? Tapi kalau between, batas atasnya itu dipakai ya. Between 80.000 and 99.999 dan pajaknya isi dengan 0,35 35%, sorry, 35% dari salarinya. Di sini salary akan kita inputkan ke dalam parameter PESAL. Sama. Selebihnya kita copy paste saja biar lebih cepat. Between 60.000 sampai 7.999, maka teksnya adalah 25% dari PESAL. Selanjutnya antara 40.000 sampai 5.999, pajaknya 15% atau 0,15 dari PESAL. Else pajaknya adalah
0,05 atau 5% dari pesel. Terus and if, jangan lupa kita return. Apa yang di return? Pajak. 100.000 ya, 100.000. 100.000, 80.000, 60.000, 40.000. Oke, bisa ikutin? Jadi kita pertama sebelum buat function kita harus tahu dulu apa yang mau kita buat. Jadi dibuatlah rumus hitung-hitungan manualnya dulu, baru kita ngoding. Sarankan seperti itu, jangan ngoding sambil mikir rumusnya apa. Nanti bisa lambat. Jadi coba dibuat oret-oretan dulu kayak gimana, baru kita petakan. Jadi kan kalau udah tahu, oh kita bisa pakai apa, lebih cepat. Oke, udah kita coba. Di sini kita ada function memanggil function ya. Coba eksekusi. Tidak ada error. Kita coba sekarang tempel function hitung pajak di sini. Berarti apa nama functionnya? F pajak dari salary. Kita sebut sebagai pajak 1 tahun aliaskan. Copy, kita paste. Lihat. Pajak 1 tahun. Betul segini kan nilainya? 35% dari 45% dari 288.000, 45%. Anggaplah 50%, setengahnya aja. Kalau setengahnya kan berarti kan 140 ribuan. Kalau setengahnya. Kalau 25% tadi adalah yang ini ya. 25% itu berarti seperempat dari ini. 72, 36, 18 harusnya. Betul ya? Apakah salah rumus yang kita buat? Ayo, apa salah? Tidak. Oh, bukan. Sebentar. Gimana? Kalau 1.500 dan 72.000 ini berapanya? Oh, salah ya. Bukan dikali salary ya. Pajaknya bukan dikali salary ya, tapi dikali grossnya. Ya, kalau dikali salary benar kan? Seperempat dari 6.000, 1.500. Salah. Berarti ini pengalinya bukan dari salary, melainkan dari grossnya. Grossnya itu adalah ini kan? F gross special. Terganti di sini semua. F gross special, F gross special, gross special, F gross special, F gross special. Nanti dengar rapi. Oke, ini. Rapi. Nah, gini lah. Jadi F gross special ini fungsi untuk menghitung gross tahun. Jadi pajaknya dihitung 1 tahun. Kita eksekusi ulang. Tidak ada error. Kita eksekusi ulang yang perhitungan tadi, eksekusi selectnya. Sekarang betul ya. 25% dari 72.000 adalah 18.000. Oke, sampai sini? Jelas? Sudah bisa? Bisa? Oke. Selanjutnya yang belum adalah kita ngitung gaji bersih. Gaji bersih, hitungnya.
Kalau rumus kasarnya adalah gaji kotor atau gross dikurangi pajak. Gross 1 tahun dikurangi pajak 1 tahun. Gimana fungsinya? Create or replace function. Nama functionnya misalkan net fnet ya. Ya ada f-nya bersama. Fnet inputannya apa? Pesal, kita sebut sebagai pesal in number, returnnya number karena itu karena dia dengan number. S ada variabel hasil, misalkan tipe datanya number karena returnnya number. Isinya mengurangi gross f gross dari pesal dikurangi pajak dari pesal juga. Ini kita simpan dalam variabel hasil. Hasilnya kita return. Function, 2 buah function kita masukkan dalam sebuah variabel. Hasilnya apa? Kita coba. Copy. Ada error. Kita coba sekarang query-nya. Query-nya adalah fnet dari salary. Kita jadikan sebagai net 1 tahun. Copy. Paste. Oke. Bener nggak? Dengan gaji segini, gaji kotornya segini, pajaknya 45%, dia dapat segini. Coba ini adalah pengurangan dari 28.000 129.600. 600 6 tambah 4 0, betul ya? 54.000 ditambah 18.000 72.000. Tuh. Ini kita bisa melakukan query yang sependek ini dengan menggunakan beberapa buah function. Jadi fungsi dari function sendiri adalah untuk memperpendek rumus yang panjang. Dan function itu bisa memanggil function. Jadi rumus bisa dipanggil dari rumus. Seperti tadi yang ini. Ini kan rumus gross dikurangi pajak. Ini rumus function. Function. Ini function. Function memanggil function. Bisa. Dan yang tadi, yang awalnya itu di sini. F gross ini adalah function gross, kita bisa pakai sebagai sebuah nilai yang kita perhitungkan dalam sebuah kondisi. If sebuah nilai dari sebuah function berapa, maka kita bisa dikalikan juga. Jadi function itu bisa kita nilainya bisa kita gunakan sebagai pengalian, bisa kita gunakan sebagai perbandingan. Jadi function itu dianggap sebagai sebuah nilai. Nah, nilai itu tergantung dari tipe return function-nya. Kalau dia sebagai number, kita bisa anggap function itu sebagai number. Jadi kita tidak menuliskan angka mutlaknya di sini, tapi kita gunakan nama function-nya. Itu untuk penggunaan function. Jadi singkatnya function itu untuk memperpendek rumus. Dan function kita bisa gunakan di function-function yang lain, yang saling memanggil. Itu untuk pembuatan function menghasilkan query-nya seperti ini, dan hasil query-nya adalah seperti ini. Oke. Oke. Misalkan kita sudah punya sebuah query
dengan memanfaatkan function fgross, fpajak, fnet yang kita sudah buat sebelumnya. Query ini dengan dibatasi row 6 5, artinya 5 record dari tabel employee di skema HR. Kalau kita jalankan query-nya, hasilnya seperti ini. Employee ID, first name, salary, gross 1 tahun, pajak 1 tahun, net 1 tahun. Ada 5 record dengan nilai angka-angkanya. Salary, gross ini adalah salary ke-12. Pajak ini adalah ada perhitungan sendiri. Net ini adalah gross dikurangi pajak. Net. Semua itu ada dalam function ini yang sudah kita buat di sebelumnya. Nah, ada permasalahan cara menampilkan ini di dalam PLSQL dengan penambahan informasi seperti ini. Jumlah pegawai 5, jumlah gross 1 tahun adalah total dari gross 1 tahun ini, jumlah pajak 1 tahun adalah total pajak 1 tahun ini, dan jumlahnya 1 tahun adalah total dari sini. Ini dibuat dalam sebuah prosedur. Dengan eksekusinya adalah menggunakan execute, nama prosedurnya misalkan proc gaji dengan penyebutan jumlah pegawai atau jumlah employee. Misalkan kalau tampilan seperti ini dengan jumlah pegawai 5, kita sebut di sini 5. Kalau misalkan di sini 10, nanti ini akan berubah jadi 10 dan recordnya akan ada 10 dan angkanya ini adalah menjumlahkan sebanyak 10 juga. Sekarang kita jadikan 5 aja. Di sini permasalahannya sekarang, ini kan sudah ada. Query yang ini sudah ada dari sini. Berarti bagian atas ini, kita sebut bagian atas, bagian bawah. Bagian atas ini udah nggak ada masalah dong. Yang masalah ada bagian bawahnya. Bagian bawah, untuk jumlah pegawai ini nggak ada masalah dong. Karena ini adalah sama dengan nilai yang kita inputkan di sini. Jadi kita tinggal menyebutkan berapa angkanya muncul di sini. Untuk total gross, kita sebut total ya. Jangan jumlah deh. Total gross 1 tahun itu masalah. Gimana caranya? Ini kita buat menjadi sebuah fungsi. Misalkan f tot gross dengan satu buah parameter. Ini harusnya sesuai dengan jumlah pegawai. Misalkan kalau 5 dia harusnya diinputkan dengan 5. Kalau f tot pajak ini inputkan sebanyak 5. Ini juga sama. F tot net 5, artinya nanti dia akan menghitung 5. Dengan kesemuanya nanti dipanggil dalam sebuah prosedur namanya proc gaji. Oke. Pertama kita buat dulu f tot gross. Sebenarnya kalau kita bisa buat f tot gross ini semuanya selesai. Nah, untuk yang total gross kita harus tahu dulu query-nya apa. Apa query yang bisa menghasilkan angka 876.000 ini? Dia kan sebenarnya melakukan sum terhadap ini kan. Berarti sebenarnya kita bisa melakukan select query-nya sum. Apakah terhadap salary? From employees. Karena di sini berbicara 5 record, kita tambahkan where row 6. Row 6 5. Apakah betul seperti ini? Kalau lakukan seperti ini, yang disum bukan grossnya, tapi salarinya. Sedangkan gross ini adalah salary dikali 12. Boleh nggak di sini sum dikali 12? Apakah hasilnya sama? Sama nggak? Beda. Berbeda. Kenapa? Karena ada operasi penjumlahan. Ini tambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini, kayak 12, berbeda hasil dengan ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini. Berbeda. Kecuali kalau perkalian dan pembagian sama-sama, itu hasilnya sama. Nah, jadi jangan seperti ini ya. Maka kita gunakan di sini
fungsi untuk gross. Apa tadi fungsi grossnya? F gross. Gunakan F gross dari salary. Ini untuk yang total gross. Kita tentukan query utama dulu. Total pajak hampir sama. Copy. F pajak. Nggak ada yang dirubah belakangnya. Untuk total net tinggal ganti di sini F net. Netnya 1 ya. Kita lihat. Nah, selanjutnya karena kita menggunakan function, berarti kita harus buat function create or replace function. Boleh create langsung ya tanpa or replace, nggak apa-apa. Create or replace function, nama fungsinya adalah f tot gross, sesuai dengan yang ini. Ada parameternya? Ada. Karena di sini ada kurung 5, berarti kurung 5 ini harus jadikan sebuah parameter. Parameternya misalkan kita kasih nama PJML karena dia angka, tipenya int, number. Returnnya apa? Number, karena hasil nanti berupa angka. S, ada variabel. Misalkan kita punya variabel untuk menampung hasil dari ini. Sum ini kan kita harus tampung agar bisa di return. Ya kan sum ini kan akan menghasilkan angka 876.000 ini, di mana angka ini harus kita return. Berarti kita gunakan sebuah variabel, misalkan hasil number. Di sini kita bikin query ini, kita gunakan lagi bikin, berarti ada pasangannya n. Di sini karena dia berupa kursor implisit, maka kita harus melakukan select into. Into apa? Into hasil. Hasil kenapa hasil? Karena kita buatnya ada hasil di sini. Select sum F gross salary into hasil from employees where round 6 lebih kecil dari 5. Ini akan menghasilkan satu nilai. Berapa nilainya? Ini. Di sini akan sudah terbentuk nilai 876.000. Selanjutnya kita tinggal ngapain? Return hasil. Selesai. Untuk yang kedua, tinggal copy paste saja. Copy, paste, copy, selesai. Namanya tapi jangan lupa ganti nama ya. Tadi kan tot gross, ini tot pajak, tinggal ganti nama. Ini yang nggak ada berubah, tinggal tambahkan into hasil. Yang juga sama. Kita copy. Untuk yang net kita ganti namanya jadi f.net. Ini kita copy lagi. Jangan lupa karena dia kursor implisit ada into hasil. Selesai? Selesai. Eksekusi semua. 1, 2, 3. Kita lihat sekarang ya. Select user object. Select object name from user objects where object type sama dengan function. Ada kan? .net, .pajak, .gross. Net, pajak, gross. Pastikan ini sudah ada duluan. Net, pajak, gross ini baru kita bisa membuat ini. Kenapa? Karena kita menggunakan di dalam begin and masing-masing total ini adalah pemanggilan fungsi yang sebelumnya.
Nah, apakah sudah selesai? Bisa menghasilkan ini? Kita tes. Pengetesannya kita memanfaatkan tabel dual. Select ini ya. Select f dot gross dalam kurung 5 from dual. Dapat kan angkanya? 5. Dan sekarang untuk yang pajak, sekarang untuk yang net, kita bandingkan angka-angka ini dengan yang tadi kita miliki. 487.000, oke. 379.800, oke. 496.200, oke. Sesuai kan? Ini kalau 5. Tapi kalau tidak 5, misalkan 6, saya clear dulu. Kalau misalkan 5 segini, kalau misalkan 6 angkanya akan berubah. Karena di row 6-nya yang ada di sini. Berarti fungsinya belum selesai. Harusnya 5 ini diganti dengan PJML. 5 ini diganti dengan parameter ini ya. PJML. Kalau 5 nanti tidak akan berubah angkanya. PJML. Nah, inilah fungsi kenapa dibuat create or replace. Berarti kalau ada perbaikan langsung eksekusi ulang. Copy, paste, select f dot gross 5 from dual. Ini hasilnya akan berbeda dengan angka 6. Artinya 6 record jadi hitung. Oke, sampai sini jelas? Jelas. Gimana cara menggabungkannya sehingga dihasilkan ini? Dan pemanggilannya menjadi execute proc gaji 5. Jadi kita create or replace prosedur. Nama prosedurnya adalah proc gaji. Parameternya ada? Ada ya. Karena di sini pemanggilannya execute proc gaji dalam kurung 5. Berarti ada satu buah nilai. Berarti ada satu buah parameter. Oke. JML boleh. Modenya in, tipe datanya number. Ada return? Nggak ada. Kenapa? Karena prosedur. Intinya apa? Selanjutnya S. Oke. Siapkan dulu. Apa yang mau di dalam sini? Nah, untuk menghasilkan ini yang lebih dari satu record ini akan berulang kan? Bagian atas kita sebut tadi. Ini bagian bawah. Ini berulang kan? Berarti kita gunakan kursor explicit. Query-nya apa? Query-nya yang ini yang tadi kita sudah coba. Tinggal kita masukkan aja ke sini. S, kita buat sebuah kursor C atas misalkan. Is. Nah, ini di sini saya gunakan S, di sini saya gunakan is. Walaupun di sini boleh is juga. Tapi kalau kursor is. Is select employee ID, ini persis ya. Tapi di sini jangan 5. Kalau 5 statis. Jadi PJML, nanti dia akan berubah. Selesai? Selesai. Untuk menampilkan bagian atas gimana? Gunakan looping for I in C atas loop and loop. Tampilkan DBMS output titik put line. Apa yang kita tampilkan? Employee ID. Tapi karena di sini menggunakan for I, jadi di sini harus dipanggil diawali dengan I titik employee ID sesuai dengan yang ini ya. Bukan koma ya, concat. Mau kasih spasi boleh. Boleh saya enter boleh. I titik first name
concat, pakai spasi, i titik salary concat i. Oke, dan ada yang kurang ya. Di sini ada satu lagi concat. I titik apa? Ini alias yang ini. Gross 1 tahun concat i titik pajak 1 tahun concat i titik net 1 tahun. Concat lagi nggak? Nggak usah. Nah, kita coba execute dulu. Prosedur ini kita eksekusi tanpa error. Kita panggil dengan menggunakan execute prop gaji 5. Copy, paste. Hasilnya dapat kan? Ini bagian atas hampir selesai sebenarnya. Kita bisa anggap ini selesai. Untuk kerapiannya nanti bisa dirapikan. Bagian atas selesai, bagian bawahnya belum. Bagian bawahnya tidak terlalu sulit. Pastikan berada di while loop. Karena ini tidak memanfaatkan kursor lagi. Kita tinggal menampilkan DBMS output titik put line. Apa yang pertama kali ditampilkan? Tadi dimintanya adalah diminta pertama adalah menampilkan ini jumlah pegawai. Saya bawa aja dulu ke bawah. Jumlah pegawai ketikkan ya, jumlah pegawai ada sama dengannya, boleh dikoncat dengan apa? Angka 5 ini kan masuk ke sini PJML, berarti kita langsung aja pakai di sini PJML. Selesai. Jangan lupa akhiri dengan titik koma. DBMS output line lagi. Untuk yang ini total gross 1 tahun sama dengan kita concat. Apa yang kita concatkan sekarang? Yang kita concatkan di sini adalah dengan F tot gross PJML. Di sini sama total pajak 1 tahun. Gunakan F tot pajak kurung PJML lagi. Selanjutnya net 1 tahun concat F tot net kurung PJML. Oke, selesai. Kita coba sekarang. Eksekusi. Panggil. Coba lihat sini. Hasilnya dapat. Jadi dengan memanggil hanya seperti ini saja, fungsi-fungsi hasilnya sudah kita bisa dapatkan. Kerapiannya nanti bisa dirapikan.